Halo kawan, untuk edisi kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat yang paling baru di Pekanbaru, Asia Heritage. Seperti apa keseruan tempat yang berada di Jalan Yusudarso kilometer 12 Muara Fajar Rumbai Pekanbaru ini? Ikuti terus vlog ini sampai selesai ya kawan. Akses ke tempat ini juga tidak terlalu sukar untuk dicari. Jadi selepas dari Simpang Bingung, kawan bisa ambil ke arah kanan menuju ke arah Minas. Setelah pos polisi pertama di sebelah kiri, tidak jauh dari tempat itu ada pos masuk Asia Heritage di sebelah kanan jalan. Untuk kawan yang membawa kendaraan pribadi, kawan akan dikenakan biaya parkir untuk masuk ke tempat ini. Untuk mobil sendiri akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, kemarin kami tidak sempat bertanya, tapi seharusnya biayanya kurang dari itu ya. Kawan, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kami lebih semangat lagi menginformasikan spot-spot yang menarik yang ada di kota Pekanbaru. Terima kasih. Oh ya, tempat yang satu ini baru launching atau soft opening tanggal 21 April 2021 kemarin ya kawan. Luas tempat ini kurang lebih sekitar 15 hektar yang dibagi ke dalam 5 zona. Ada Great Wall, Jeju Village, Chinatown, Little Kyoto, dan Floating Market. Pertama ke tempat ini, kawan akan langsung berhadapan dengan Great Wall. Ya kalau dilihat sepintas mirip benteng Takeshi ya, daripada mirip-mirip Great Wall yang ada di China. Jangan lupa untuk menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku ya kawan, supaya kawan dan orang-orang di sekitar kawan, terutama keluarga kawan di rumah juga tetap dalam keadaan sehat, terbebas dari COVID-19. Sebelum masuk ke tempat ini, kawan terlebih dulu harus membeli tiket, yang lokasinya berada di dalam Great Wall itu sendiri. Waktu kami ke tempat ini, antrian dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama untuk mereka yang membeli tiket, yang kedua adalah untuk antrian masuk. Jadi kalau kawan datang berdua atau rombongan, salah satu saja yang dapat antri untuk membeli tiket, sedangkan sisanya tunggu di antrian untuk masuk. Untuk tiket yang dijual ada 2 macam kawan, ada tiket normal dan tiket terusan. Jadi tiket normal itu akses ke seluruh area dan gratis Ochapi, harganya sendiri Rp30.000 per orang. Untuk tiket terusan sendiri, kawan akan mendapatkan 1 free tiket untuk Tri Eye Museum, kemudian 1 tiket untuk naik kapal wisata sekali, 1 tiket untuk naik Rainbow Slide sekali. Bonus untuk naik kereta wisata, kemudian dapat diskon untuk sewa kimono atau hanbok, kemudian juga diskon untuk semua model topi, dan diskon untuk main game karnival. Nah, untuk anak-anak yang tingginya di bawah 70 cm, free untuk masuk ke dalam tempat ini ya kawan. Kalau untuk jam bukanya sendiri, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Zona Great Wall. Nah, di zona ini ada apa aja ya kawan? Yang pertama ada free drink atau tempat penukaran kupon untuk minuman gratis, Ocha tadi. Kemudian ada Tri Eye Museum, lokasinya ada di lantai 2 dari Great Wall itu sendiri. Kalau kawan punya tiket terusan, kawan bisa masuk secara gratis. Sementara kalau kawan beli tiketnya satuan, kawan harus membeli tiket terlebih dahulu untuk bisa masuk ke tempat ini. Pada saat kami berkunjung ke tempat ini, akses untuk ke puncak Great Wall masih belum diperbolehkan ya kawan, karena masih dalam pembangunan. Jadi kawan cuma bisa sampai ke Tri Eye Museum. Di lokasi ini juga terdapat tempat untuk menyewa payung, kemudian tempat untuk menyewa sepeda, dan juga toko souvenir. Oke, kita lanjut ke zona yang lainnya ya kawan. Pastikan kawan tidak berhenti nonton vlog sampai di sini, karena ada begitu banyak informasi yang kawan bisa dapatkan sebelum kawan berkunjung ke tempat ini. Kalau kawan merasa tempat ini terlalu luas untuk ditelusuri dengan berjalan kaki, atau kawan berkunjung ke tempat ini bersama anak-anak atau orang tua, nah kawan bisa kok membeli tiket kereta wisata seharga Rp10.000 per orang. Nah, kereta wisata itu sendiri nantinya akan berhenti di beberapa shelter yang ada di 5 zona. Kawan bisa naik kereta wisata itu berkali-kali ya kawan. Jadi kalau kawan berhenti di satu tempat dan setelah puas berkeliling tempat tersebut, kawan bisa menunggu kereta selanjutnya untuk pergi ke tempat yang berikutnya. Chinatown.
Di zona ini sendiri ada 7 spot yang ditawarkan oleh mereka. Ada Forbidden Forest, kemudian ada Snack Stall, Suzhou Bridge, Zongboat Pier, Mid Lake Pavilion, Hochi Resto, dan juga Garden Pavilions. Untuk masuk ke Forbidden Forest tidak dipungut biaya apapun ya kawan-kawan. Yang penting kawan punya semangat, punya energi untuk menelusuri Forbidden Forest. Penasaran gak sih apa yang ada di dalam Forbidden Forest? Sama, kami juga penasaran. Ikuti perjalanan kami ya kawan-kawan untuk cari tahu apa yang ada di dalam Forbidden Forest ini. Nah, sudah tahu apa yang ada di dalam Forbidden Forest? Belum? Masih penasaran? Kawan-kawan datang langsung ke tempat ini ya, untuk menghilangkan rasa penasaran kawan-kawan sendiri. Sekarang kita lanjut ke Zongboat Pier. Di Zongboat Pier sendiri atau dermaga Zongboat, kawan-kawan bisa membeli tiket untuk naik kapal wisata mengelilingi danau yang ada. Harga untuk kapal wisata sendiri itu Rp10.000 per orang. Nantinya kawan-kawan juga dapat 1 packs pellet untuk memberi makan ikan koi. Dan tentunya berkeliling danau sambil berfoto di atas kapal. Oh ya, di tempat ini mereka juga menyewakan congsam ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan ingin bergaya atau mengambil foto dengan menggunakan congsam, kawan-kawan bisa menyewa kostum di tempat ini. Oh ya, untuk snack stall dan Hochi Resto masih belum bisa diakses ya kawan-kawan, karena tempat-tempat tersebut masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan pada saat grand opening nanti, tempat-tempat tersebut sudah bisa dimasuki. Yang kawan-kawan lihat saat ini adalah Garden Pavilion. Dan tempatnya menyerupai gazebo dan ada beberapa pavilion ya. Kawan-kawan bisa duduk bersantai di tempat tersebut sambil memandang danau yang ada.
Kita lanjutkan perjalanan kita ke zona floating market. Di zona floating market sendiri ada Masjid Cengho yang bisa dipergunakan juga untuk kawan-kawan mendirikan sholat. Jadi bukan sekedar bangunan saja, tapi juga dipergunakan sebagaimana fungsinya. Jadi buat kawan-kawan yang tidak mendirikan sholat, mohon tidak masuk ke dalam area masjid supaya tempat tersebut tetap dalam keadaan bersih, sehingga teman-teman yang ingin mendirikan sholat dapat melakukannya dengan khusyuk. Selain Masjid Cengho itu sendiri, juga di sini ada Carnival Games, kemudian Floating Market itu sendiri, kemudian ada Erhu Pavilion, Kiddie Forest, dan Outbound Land. Nah, di Outbound Land sendiri ada satu tempat yang sudah berfungsi, yaitu Rainbow Slide. Nanti kita lihat ya kawan-kawan seperti apa Rainbow Slide itu. Bangunan artistik yang kawan-kawan lihat ini toilet ya kawan-kawan, jadi jangan sampai salah masuk. Jadi kawan-kawan harus melihat tandanya mana yang untuk pria, mana yang untuk wanita. Nah, ini dia penampakan floating marketnya. Jadi belum berfungsi sepenuhnya ya kawan-kawan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mereka masih soft opening. Jadi ada beberapa spot yang masih dalam pembangunan, sehingga mungkin pada saat grand opening nanti semua tempat sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Konsepnya sendiri mengingatkan kami akan floating market yang berada di Bandung, juga yang berada di Pattaya. Jadi tidak seperti floating market yang ada di Kalimantan Selatan di mana kita naik perahu kemudian kita melakukan transaksi di tengah sungai. Namun di sini disediakan stall berupa booth yang menjual aneka makanan dan minuman yang kawan-kawan bisa melakukan transaksi dari pinggir ya. Jadi tidak harus naik perahu untuk melakukan transaksi ke tengah danau atau sungai. Nah, sepintas yang kami baca untuk transaksi nanti menggunakan koin, jadi tidak menggunakan mata uang rupiah. Jadi kawan-kawan membeli koin, kemudian koin tersebut ada dalam dua pecahan. Kalau tidak salah pecahan 20.000 dan pecahan 5.000 yang kawan-kawan bisa pergunakan untuk melakukan transaksi pembelian makanan atau minuman yang ada di floating market. Nantinya tempat untuk membeli koin untuk transaksi di floating market di area Carnival Games ini ya kawan-kawan. Jadi selain mereka menjual koin untuk permainan seharga Rp10.000, mereka juga menjual pecahan koin untuk transaksi yang ada di floating market.
Kita lanjutkan perjalanannya ke Jeju Village yang kawan-kawan. Tempatnya lumayan menanjak, jadi kawan-kawan harus punya energi yang cukup untuk naik ke tempat ini, atau kawan-kawan bisa menggunakan kereta wisata tadi. Jeju Village sendiri mengambil konsep yang berada di Korea Selatan ya kawan-kawan. Jadi ada salah satu provinsi Jeju yang bernama resmi Provinsi Mandiri Istimewa Jeju. Itu adalah salah satu dari 9 provinsi di Republik Korea. Jadi sebagian besar wilayah provinsi ini terletak di Pulau Jeju. Sebelumnya ditransliterasikan sebagai Jeju atau Jeju-do, pulau terbesar di negara itu. Di zona ini, kawan-kawan dapat melihat Choga Jeju, kemudian ada Kimchi Museum, kemudian ada Anma Massage Hut, ya, sepertinya tempat ini belum buka, kemudian ada House of K-pop, juga ada Genta Seongdok, kemudian ada Rainbow Slide, dan Photo Hut. Ingin berkeliling tempat ini dengan menggunakan pakaian Korea Selatan atau ingin difoto dengan pakaian Korea Selatan, nah di tempat ini juga mereka menyediakan penyewaan hanbok ya kawan-kawan. Jadi aturannya seperti apa, kemudian biaya sewanya seperti apa, itu ada tertera di depan hanbok house. Nah, untuk kawan-kawan yang menggunakan tiket terusan tadi, kawan-kawan bisa mendapatkan harga khusus pada saat menyewa hanbok di tempat ini. Yang kamu lihat saat ini adalah Genta Seongdok, merupakan replika dari Genta Raja Seongdok yang merupakan sebuah genta perunggu raksasa yang terdapat di Gyeongju, Korea Selatan. Jadi genta ini merupakan yang terbesar di Korea. Genta ini digantung di sebuah pavilion halaman Museum Nasional Gyeongju yang berada di Provinsi Gyeongsang Utara. Nah ini dia Rainbow Slide yang kami informasikan tadi. Sedikit ralat ya kawan-kawan, jadi Rainbow Slide ini masuk ke dalam zona Jeju Village, jadi bukan ke dalam zona Floating Market. Untuk zona Floating Market sendiri ada outbound land, tapi Rainbow Slide ini tidak termasuk bagian dari outbound land. Kawan-kawan yang masuk ke Asia Heritage menggunakan tiket terusan tadi, kawan-kawan punya akses 1 kali gratis untuk menaiki Rainbow Slide. Sedangkan untuk kawan-kawan yang menggunakan tiket satuan, kawan-kawan harus membeli tiket terlebih dahulu sebesar Rp30.000 untuk 1 kali naik atau Rp50.000 untuk 3 kali naik. Sayangnya untuk kembali ke atas, kawan-kawan harus berjalan kaki karena tidak disediakan akses berupa kereta gantung. Atau kawan-kawan bisa menggunakan kereta wisata yang berada di bawah untuk naik ke tempat ini kembali. Nah ini dia aturan untuk menaiki Rainbow Slide. Jadi tinggi minimal itu harus 120 cm, kemudian berat maksimal harus 80 kg, terus tidak memiliki riwayat penyakit jantung, tidak sedang hamil, atau tidak baru operasi. Kemudian harus menjaga barang berharga masing-masing ya, karena kehilangan tidak ditanggung oleh pihak manajemen. Kemudian anak-anak wajib di bawah pengawasan orang tua.
Kita lanjut ke zona terakhir dari tempat ini ya kawan-kawan, yaitu Little Kyoto. Oh ya kawan-kawan, untuk berkunjung ke tempat ini, kawan-kawan tidak harus mengikuti alur yang kami lalui tadi ya. Jadi kawan-kawan bebas dari Great Wall tadi mau ke Little Kyoto dulu, atau dari Great Wall tadi mau langsung ke Jeju Island, atau kawan-kawan mau pergi ke Floating Market atau ke Chinatown. Jadi ikut kesukaan kawan-kawan masing-masing, tidak harus mengikuti alur yang kami sampaikan tadi. Spot apa aja yang ada di tempat ini? Kalau berdasarkan panduan yang kita dapatkan pada saat masuk ke tempat ini, jadi Little Kyoto itu ada 14 spots. Jadi memiliki spots yang paling banyak dibandingkan zona lainnya. Mulai dari tori tadi atau gerbang masuk, ada tea house, kemudian di sebelah kanan itu ada koi pond atau kolam koi, kemudian ada toko aksesoris, kemudian ada kimono house. Di sini kawan-kawan bisa menyewa kimono sambil berkeliling ke tempat ini. Kemudian juga ada tempat untuk makan ramen, terus ada snack store, kemudian ada Aosu Kurimu ice cream, terus ada Kiamichiya House, kemudian ada Gion Alice, kemudian ada Yasoka Pagoda yang paling tinggi, yang lumayan mencolok pada saat kawan-kawan ke tempat ini. Kemudian ada Museum of Japan, terus ada Torii Gate di depan tadi, lalu ada Bamboo Forest, dan ada Ryokanji Garden. Nah ini yang kawan lihat sekarang adalah Ryokanji Garden. Di situ juga ada toilet. Nah di Jepang sendiri terkenal akan bambu forestnya kawan-kawan, atau hutan bambu. Salah satu yang terkenal itu ada di Kyoto, yaitu Arashiyama Bamboo Forest. Pastikan pada saat berada di tempat ini kawan-kawan berhenti sejenak ya untuk mengambil beberapa foto atau mungkin vlog, karena tempatnya lumayan ikonik di negara asalnya, dan ini adalah replika yang ada di Kyoto itu sendiri. Baiklah kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyaksikan vlog ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menambah referensi kawan-kawan sebelum berkunjung ke tempat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan vlog kami yang lainnya, dan sampai jumpa di edisi vlog kami yang berikutnya. Salam.